ya Pak. Sangat ya. Iya, maksudnya ini bisa jadi pembuktian kita. Oh, nambah ke atas, oh luar biasa. Ini bisa jadi pembuktian kita kalau kita ini lebih kuat ya dari COVID-19. Jadi kita harapkan pandemi ini cepat berakhir. Jadi kita bisa mengadakan event ini biar tetap sehat. Saya percaya sih, maksudnya dalam naungannya Prof. Saifur ini pastinya pengetahuan bapak-bapak ibu-ibu udah bagus ya sebenarnya. Jadi kita mengulang-ulang sebentar dan kita nanti banyak di diskusinya. Ya lanjut. Ya pastinya udah tahu gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Jantung identik dengan nyeri dada. Jadi kalau dada nggak enak, berat, berdenyut ataupun disertai keringat dingin, mual, muntah, itu diharapkan waspada ya Bu ya. Jadi istirahat sebentar, kalau misalnya masih terasa sampai 15 sampai 20 menit itu berarti harus diperiksakan. Terus sesak nafas, berdebar, pusing ataupun sampai pingsan. Selanjutnya faktor pemicu yang saya harapkan ini semua terkontrol ya, kalaupun ada Bapak Ibu menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat. Kalau misalnya gaya hidup ya berarti rokoknya dikurangi ya Bapak, Ibu. Terus kalau misalnya ini usianya yang saya tahu 50 tahun ke atas ya, berarti memang harus sebaiknya diperiksakan untuk jantungnya ada ataupun tidak ada gejala. Apalagi kalau ada faktor keturunan orang tuanya bapak atau ibu, bapaknya atau ibunya bapak atau ibu yang punya sakit jantung ya, berarti kita harus deteksi dini supaya tidak ada tiba-tiba serangan jantung atau tiba-tiba stroke. Apalagi untuk saat ini udah bergeser nih usianya. Yang atlet sehat pun ya bisa kita di lapangan sepak bola atau di lapangan basket tiba-tiba henti jantung ya dan tidak tertolong. Jadi bukannya membuat khawatir, tapi sebaiknya kita lebih dini untuk tahu keadaan tubuh masing-masing. Ini yang pastinya udah Bapak Ibu lakukan ya. Ya kita tetap aktif ini dengan senam tadi. Saya lihat sih durasinya setengah jam lebih ya kayaknya. 1 jam. Kalau misalnya untuk lebih terukur itu kita melakukan treadmill test. Ya mungkin udah ada bapak-bapak ibu-ibu yang udah treadmill test. Treadmill test itu seperti ada alat olahraga, nanti bapak ibu jalan cepat, nanti kita ukur kebugarannya. Ini pastinya kebugarannya bagus sih kalau melihat sekilas, tapi kita akan lebih terukur. Nanti bisa kelihatan pembuluh darah koronelnya tetap baik atau tidak, terus nanti durasi olahraganya berapa kali seminggu, berapa menit, terus denyut nadi. Kalau yang sederhananya mengukur denyut nadi 220 dikurang umur, nanti rentangnya di saat olahraga itu sebaiknya 50-70%. Jadi kalau udah sampai 70% nih di saat olahraga, Ibu coba cek nadinya dalam 1 menit. Kalau rasa nggak enak ya udah istirahat dulu, nggak usah dipaksain. Tapi ini dilihat sih oke-oke semua ya, dalam setengah jam 1 jam. Terus kita ulang lagi. Iya, yang telah saya jelaskan sih, rokok. Terus untuk berat badan nggak ada yang obes sih, saya lihat ya, bagus-bagus bapak-bapak ibu-ibu nih. Ini memang setiap minggu ya Bu ya? Atau ya? Seminggu 4 kali. Sekarang udah mulai 4 kali ini. Nanti kita akan sampai nanti sebelum pandemi 4 kali ya Bu seminggu. Ya bagus. Berat badan, rokok, makanan. Jadi intinya
sebaiknya diperiksakan supaya lebih personal ya. Gula darahnya Bapak Ibu gimana, kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana. Jadi lebih spesifik makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi, apa sebaiknya dihindari. Tapi intinya banyak sayur buah ya. Ini memang terkesan klise, tapi kita perlu mengulang-ulang untuk saya juga. Maksudnya sayur buah kalau nggak ada asam urat ya berarti bayam, kangkung, toge, wortel, tomat. Kenapa? Kalau ada asam urat berarti bayam sama kangkung yang hijau-hijau kita kurangi aja ya. Buah-buah sih bebas kayak pepaya, jeruk, semangka, pisang, durian sih mungkin dikurangi soalnya kan asam dia musiman juga asam ya. Kenapa Bapak? Kalau asam urat ya durian dikurangi soalnya asam urat mengandung teteh nggak apa-apa sih Bu. Itu sih jengkol sih kayaknya ya. Jengkol yang asam uratnya juga cukup tinggi. Ya kacang-kacangan kalau asam urat kita kurangi juga ya Bu ya. Kacang hijau, kacang tanah. Kacang panjang masih boleh tergantung kadar asam uratnya. Yang kacang tanah, kacang hijau itu. Tempe, kalau tempe telur sih tempe tahu sih tergantung kadar asam uratnya. Kalau tidak terlalu tinggi masih boleh, soalnya kan dia udah diolah ya, udah difermentasi. Iya kacang mete juga dikurangi ya Bu ya kalau kita asam urat. Iya, kacang-kacangan. Nanti kalau misalnya tergantung sih, kalau misalnya asam uratnya itu di atas 8 ya memang kita perlu agak membatasi. Kalau misalnya rentangnya 7 sampai 8 ya dikurangi aja, nggak masalah. Kenapa itu? Durian dikurangi aja ya Bu ya, soalnya iya saya juga senang. Kita memang anak-anak itu memang agak kurang bagus sebenarnya. Di bawah 7, kasarnya di bawah 7. Ini 5 sampai 6 setengah. Berdiri, nggak bisa ya. Jadi deteksi dini penting, soalnya supaya kita tahu keadaan tubuh. Jadi kalau misalnya, ya kalau kenapa-napa kita kendalikan. Kalau misalnya aman ya kita nggak perlu cemas. Maksudnya, aduh benar saya sakit gitu kan. Maksudnya sakitnya sebentar gitu. Jangan, maksudnya kalau makin cemas ya makin sakit. Kalau misalnya maksudnya terasa sedikit gitu. Kepencet on off-nya. Pemeriksaan Amit Pak. Dengan tarik on off-nya kepencet. Jantung normal. Akan lebih tenang ya. Kegiatan pun akan lebih tenang. Nah, itu aja kita masuk ke diskusi ya Bu ya. Sesi pertanyaan. Monggo silakan. Ya. Ibu konsumsi obat apa? Iya diri lagi. Lu pasang ringnya berapa ring? 1. Ringnya berapa? Total. Totalnya 2. Iya. Jadi itu minumnya mini ASPI juga, Clopidogrel juga sekarang 2 ya. Malamnya. Iya, bagi Bapak dan Ibu, saya boleh tahu ada yang berapa orang yang sudah pasang ring di sini? Ya, bisa tunjuk tangan, jadi saya bisa melihat berapa.
Oh iya, pasien Prof Saiful semua ya memang. Iya. Sebenarnya kalau kita sebagai dokter jantung memang harus mempertimbangkan kalau obat meniazid sama clopidogrel itu Aspilat dan clopidogrel itu memang obat pengencer darah dan manfaatnya sangat banyak untuk memperlancar aliran darah, apalagi udah pasang ring supaya nggak ada sumbatan di ring tersebut. Tapi memang ada efeknya, darahnya lebih encer, jadi mudah lebam sih sebenarnya itu ya. Jadi mungkin saya nanti bisa saya periksa dulu ya ibu ya. Kalau misalnya terlalu banyak, mungkin kita stop salah satunya beberapa saat ya, seminggu dulu gitu, lihat lagi. Ya memang dia hapus seluruh tubuh sih bu, memang efeknya nanti kita lihat dulu. Nanti dibantu dengan vitamin C. Nanti vitamin C nggak usah suplemen yang kayak jeruk mungkin ya, mangga. Cabai boleh, itu membantu juga untuk peradangan. Iya, nanti tak cek deh ibu ya, nanti baru kita lihat lagi apa perlu di stop salah satunya. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu bapak-bapak kira-kira? Nanti kalau misalnya ada sesuatu atau perlu privacy, nanti mungkin kita kan sudah kerja sama BPJS ya, nggak ada salahnya untuk memanfaatkan BPJS-nya. Jadi bisa lebih terarah untuk kondisinya Bapak, lebih tahu terarah untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi saya harap sih ini kondisi Bapak-Bapak dan Ibu tetap bertahan segini udah bagus banget sih. Ya sih, silakan Bapak. Oke, Dokter terima kasih. Saya usia 73 tahun, sudah pasang ring 3. Tadi dari ECG kok dikatakan ada gejala pengentalan jantung. Untuk melihat kepastian apakah memang ada ke arah jantung bengkak itu harus apa? Apakah hanya cukup dari proses atau harus ada pemeriksaan lain supaya memastikan kita ada kemajuan 100%? Terima kasih. 3. Ya, kalau kita bicara faktanya ya Pak ya, nggak ditutup-tutupi. Maksudnya kalau pasang ring 3, ya pastinya keadaan jantungnya sih tidak sebagus yang tidak pasang ring, kekuatan otot jantungnya. Tapi ini jangan khawatir, kita kendalikan supaya kekuatan jantungnya tetap bagus dan kalau bisa diharapkan naik sedikit pelan-pelan. Gitu. Kalau pernah ekokardiografi USG jantung sebelumnya, nanti mungkin di eko lagi berkala, nanti kita lihat penebalannya seberapa tebal untuk otot jantungnya, terus kekuatannya gimana. Nanti kita bandingkan dengan sebelumnya. Dan intinya sih penebalan jantung tidak mengkhawatirkan asal tidak ada gejala. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala nyeri dada, sesak nafas, itu berarti terkendali. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh Bapak Ibu. Yang penting diperiksakan, obat rutinnya diminum terus, ya udah nggak usah yang khawatir, cemas gitu enggak. Kalau saya lihat sih tadi bagus-bagus sih untuk kebugaran tubuhnya Bapak-Bapak Ibu. Maksudnya pastinya patuh-patuh ya, saya lihat sih untuk obat rutin, untuk kontrol. Mungkin terkendala pandemi kayaknya, udah lama nggak USG jantung, udah lama nggak treadmill, ya nggak senam. Iya, gitu sih Pak. Nanti kita USG jantung ulang aja untuk memastikan. Kalau misalnya nggak ada gejala, obat rutin diminum terus, tekanan darah bagus, nadi bagus, berarti insya Allah nggak ada yang mengkhawatirkan ya. Obatnya Bapak apa aja sekarang?
Atau ada lagi kah pertanyaan kira-kira? Ya, Ibu. Kalau misal dikatakan dokter apa untuk itu? Bagus. Ya. Eh, ya kita harus tahu faktor risikonya apa. Jadi diabetes itu enggak ya? Kolesterol. Ya, tekanan darah bagus. Dan nggak pernah tinggi ya. Ya, 140/90 itu udah batas tinggi sih. Kan ibu udah senang nih, udah bagus ya. Oh, iya. Awal olahraga lagi. Oh, sebelum senang. Iya sih, saran saya sih kita periksakan total ya Bu ya. Kalau dari datanya Ibu berarti tekanan darahnya akan menuju tinggi, terus kolesterol kita kurangi. Nggak usah buru-buru minum obat dulu untuk hipertensi ya. Jadi banyak sayur buah, garam dikurangi, olahraga. Yang celekit-celekit itu ya berarti aliran darah koronernya mungkin kurang lancar. Tapi asalkan nggak lebih dari 20 menit, berarti penyempitannya nggak signifikan. Ya, sebentar ya. Bagus sih Bu. Nah, untuk pastinya objektifnya kita periksakan. Tapi untuk keadaan itu sih nggak apa-apa sih ya. Oke. Obatnya apa Bapak? Oh, yang pengencer darahnya apa? Aspirat atau clopidogrel? Bisa prolol? Ada pengencer darahnya udah nggak ada lagi. Aspirat atau tromboaspirat. Intinya sih kalau udah pasang ring pengencer darah itu udah seumur hidup ya Pak ya. Ya, rutin. Ya. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Safi. Di sini tadi dijelaskan bahwa kalau memangnya tidak ada dan sesak itu menandakan ada jantung. Nah, sesak dalam masalah ini sesak bukan jantung tapi sesak karena asma. Itu beda kan? Beda ya Mbak. Nah, jadi tidak ada gejala-gejala sakit dada, cuma sesak karena asma yang disebabkan karena alergi. Banyak itu alergi macam-macam saja, itu juga tahu. Nah, untuk saya di 10 tahun yang lalu saya periksa di Penang, ya, itu di jantung saya ada plak-plak, tapi menurut dokter nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Terus saya dikasih untuk menghilangkan, tidak bisa hilang oleh beliau, cuman itu dikendalikan jangan sampai menutup. Nah, saya waktu itu dikasih sesuatu bukan sertifikat. Apapun yang bagus yang mahal 20-40% untuk kolesterol. Bukan. Litor. Saya pernah dikasih litor dari dokter dan itu di sana. Itu yang 40, tapi dibagi 2, 1 hari 1. Nah itu. Nah, kalau begitu, kalau menurut Ibu, apakah perlu ada tindak lanjut untuk pemeriksaan? Apa bagaimana? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Bapak berarti periksaannya di Penang mungkin saya rasa itu CT scan mungkin ya, CT scan pembuluh darah. Kalau untuk CT scan itu kita nggak ada, kita pemeriksaannya lebih sederhana treadmill. Itu
Kalau CT scan bisa melihat yang kayak berapa persennya lebih nasal. Tapi kalau treadmill kita bisa melihat pembuluh darah koroner signifikan atau tidak. Jadi kalau Lipitor itu paten siapa ya? Dia atorvastatin sebenarnya. Kan beda obat paten dan nggak paten ini kan sebenarnya lebih duluan aja ya farmasinya ngeluarin. Ya kalau obat BPJS pun sama aja komposisinya. Jadi kalau saran saya ke Bapak berarti kita periksakan rekam jantungnya udah tadi apa ya? Rekam jantungnya udah tadi ya? Oh iya. Dokternya bilang apa tadi di sana? Ya, nanti selanjutnya saran saya sih kita treadmill dulu. Kan Bapak udah bagus nih senamnya nggak? Insya Allah nggak terlalu ngos-ngosan lah ya kita untuk jalan cepat. Nanti dari itu sih kita lihat lagi. Nanti kita treadmill aja. Obatnya ada Pak? Obat Lipitornya masih diminum Pak? Oh ya, ya kita periksa. Kita periksa dari awal aja. Nanti kalau perlu nanti Lipitornya kita ganti atorvastatinnya isinya sama. Atorvastatinnya isinya sama. Ya Bapak. Ya, pengumuman karena kita nge-freeze sebentar, istilahnya untuk EKG kita berhenti sebentar. Monggo yang belum EKG, monggo sambil EKG, yang di sini sambil diskusi. Biar pemeriksaannya jalan, untuk edukasinya juga jalan. Ya, oke. Monggo bisa berpasang-pasang laki-laki perempuan, soalnya kanan kiri itu laki-laki, satunya perempuan. Monggo sambil di jalan. Monggo. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau nanya ya, semua penderita jantung ini yang baik yang pasang ring, belum pasang ring atau bypass, itu misalnya kalau saya sebutkan dipastikan minum obat seumur hidup. Apakah itu statin, apakah itu pengencer darah, itu seumur hidup. Nah, pertanyaannya adalah, minum obat itu kalau jangka waktu lama, itu pasti ada efek. Bahwa efeknya kecil atau besar itu kan ada efek, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini mengelola jantungnya dengan baik, misalnya olahraganya baik, lifestyle-nya baik, makannya baik, artinya minum obatnya itu semakin lama. Logikanya kan gitu ya, karena usianya kan panjang, sehingga minum obatnya semakin lama. Nah, dampaknya itu apa? Satu itu. Terus yang kedua, pasti ada obat atau makanan, saya sebutkan pasti ya, pasti ada obat atau makanan yang mengurangi dampak itu, Nah, selama ini kami juga ada belum paham ya, bagaimana mengurangi dampak dari obat yang diminum seumur hidup itu. Ya, terima kasih Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagus sekali pertanyaannya ya, ini penting juga. Dampak obat, ya kalau pasien jantung ya saya juga ini yang saya khawatirkan. Pasien jantung ini memang obatnya banyak dibanding sakit yang lain. Tapi dokter juga memikirkan kok kepatuhan pasiennya seperti apa. Jadi seiring dengan kondisinya Bapak bagus, setelah fase akut, pasang jantung atau setelah pasang ring, itu kita akan melihat obatnya, kan kontrolnya teratur. Jadi kita sesuaikan, kita adjust obatnya dari segi dosis, dari segi jumlahnya, supaya memang betul Bapak dampaknya memang ada. Maksudnya besar ataupun tidak, tapi dokter akan memeriksakan fungsi ginjal secara berkala, fungsi ginjal, fungsi hati secara berkala. Jadi jangan khawatir. Jadi kita memfokuskan jantung, tapi kita memikirkan organ yang lain kok. Kita memikirkan fungsi hati, fungsi ginjal, karena kan obat di metabolisme tambah dibuangkan melalui hati dan ginjal. Jadi jangan khawatir, maksudnya dokter memikirkan semua. Dokter memikirkan kepatuhan juga. Jadi kalau ini makin banyak nih obatnya, jadi takutnya nggak patuh pasien, nggak kontrol. Gitu. Kalau untuk
makanan yang bisa membantu ya berarti antioksidan ya, makanan yang banyak antioksidan ya Bapak Ibu. Jadi yang proteinnya tinggi, yang mineralnya tinggi, seratnya ada. Jadi berarti protein tinggi ikan, tahu, tempe, telur, terus ayam tapi tanpa kulit, terus daging masih boleh, daging sop nggak pakai lemaknya, jadi masih boleh sekali seminggu, 2 kali seminggu tergantung keadaan pasien. Sayur buah ya saya bilang tadi, itu juga untuk diri sendiri sih. Memang kita perlu usaha sih ya Bu ya, kadang yang masak gitu. Sayur kan agak kurang awet ya kalau disimpan lama-lama, jadi memang harus dibeli berkala. Buah juga gitu, harus dikupas dulu, kadang males. Ya memang perlu usaha sih untuk lebih sehat ini. Yang kayak bapak-bapak ibu-ibu ya harus bangun pagi kan, sholat subuh, kadang ngantuk. Ini nih biar tetap sehat. Saya sih apresiasi sih, saya kagum sebenarnya dengan kegiatan olahraganya bapak-bapak ibu-ibu 30 menit itu. Kadang kita yang muda-muda juga nggak sekuat itu mungkin. Iya 1 jam ya Bu ya. Kadang kita juga masih tergoda untuk begadang. Ya, pastinya dengan bangun pagi itu tidurnya lebih awal ya pastinya. Tidur yang bagus, banyak air putih ya, saya lupa. Air putih 2 liter paling nggak 1 hari. Kecuali ada gagal jantung ya Pak ya, kecuali memang ada dokternya mesenin khusus untuk membatasi cairan. Tapi kalau yang rutinnya kita ya udah 2 liter 1 hari, jangan lupa. Jadi fungsi ginjal pun akan bagus karena dia airnya akan maksudnya cairan itu akan melumasi ginjal supaya nggak terlalu capek kerjanya. Jadi lebih mudah untuk membuang zat-zat obat yang tidak perlu. Begitu ya.